Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjinakkan burung perkutut yang giras. Entah itu burung perkutut ombyokan, burung perkutut tangkapan alam maupun burung perkutut jaringan dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjinakkan burung perkutut yang giras, yang entah itu ombyokan, entah itu tangkapan hutan maupun jaringan, itu kita harus telaten. Dan yang baru menemukan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video bapak ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Dan begini cara menjinakkan burung perkutut yang giras atau yang gesit, yang istilahnya giras, kelabakan dan sulit untuk dijinakkan. Seperti ini. Cara menjinakkannya adalah saya akan sebutkan, saya akan babarkan, saya akan berbagi tip atau berbagi wawasan tentang pengalaman saya pribadi atau tentang pengalaman saya di setiap harinya. Yang pertama adalah tempatkan yang di tempat yang nyaman. Tempatkan di tempat yang nyaman. Yang kedua adalah rutin memandikan burung perkutut itu sendiri. Yang ketiga ada terapi lapar. Untuk teknik pemberian pakan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sering dipegang atau sering istilahnya dicekel lah, bahasa Jawanya dicekel, sering dipegang. Dan yang kelima adalah terapi ditaruh sangkar yang kecil. Yang keenam adalah sering diloloh beberapa macam multivitamin atau bisa diloloh dengan gula merah untuk terapi penjinakan. Yang keenam adalah sering diloloh dengan beberapa macam rempah-rempah seperti kunyit, kencur dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah terapi dengan dimasukkan ke dalam kotak dan lain sebagainya. Itulah cara menjinakkan burung perkutut yang giras, yang gesit dan lain sebagainya. Dan saya akan membabarkan satu persatu tempat. Yang pertama tadi ya, tadi adalah tempatkan tempat yang nyaman. Seperti apa tempat yang nyaman itu? Seperti jauhkan dari kendaraan untuk burung perkutut yang lagi istilahnya yang lagi baru tangkapan hutan maupun dari kita ngombyok, dari kita tangkapan jaringan atau beli dari pemikat. Pertama yang harus dilakukan adalah pertama jangan dimandikan dulu untuk burung perkutut yang lagi ngombyok maupun yang lagi untuk terapi penjinakan maupun terapi untuk penggacoran itu sendiri. Dan jauhkan dari kendaraan, jauhkan dari keramaian sebelumnya itu 1 minggu sampai 1 bulan maupun 2 minggu itu jauhkan dulu. Tempatkan tempat yang nyaman dulu. Karena apa? Dia masih rawan dengan stres, dia masih rawan burung perkutut itu, maksudnya burung perkutut itu entah itu lokal alam maupun lokal ternak maupun tangkapan maupun crossing maupun bangkok, itu jauhkan dari keramaian dulu. Supaya apa? Buat hatinya nyaman dulu, biar dia tidak istilahnya tambah gesit, tidak kena hatinya dan tidak stres seperti itu. Dan jauhkan dari anak kecil-kecil yang bermain, entah itu main kejar-kejaran, entah itu main kelereng maupun entah itu main bola, entah itu main layangan dan lain sebagainya, yang akibatnya bisa mengakibatkan burung perkutut itu tambah stres, burung perkutut itu tambah tidak jinak, malah tambah liar seperti itu. Yang kedua adalah tadi rutin memandikan. Bagaimana sih Mas? Banyak pertanyaan di YouTube saya ini. Cara memandikan burung perkutut dengan cara menjinakkan burung perkutut dengan tepat, bagaimana sih Mas? Dan menurut saya pengalaman pribadi dengan cara mandi basah kuyup itu untuk terapi penjinaan, entah itu di jam-jam tertentu, entah itu di jam bisa 7 pagi, bisa 7 malam untuk terapi penjinakan, dan bisa 9 pagi, bisa 9 malam dan lain sebagainya. Karena apa? Semakin kita memandikan burung perkutut itu, semakin pula menjinakkan burung perkutut itu lebih cepat. Burung perkutut itu lebih cepat untuk dijinakkan seperti itu. Dengan cara basah kuyup, burung bisa dikerodong selagi setelah dimandikan, diangin-anginkan, jangan langsung dijemur, diangin-anginkan dulu. Karena apa? Karena burung itu biar didis-didis pas waktu dimandikan, terus diangin-anginkan biar didis dulu. Setelah itu bisa langsung dikerodong, nggak apa-apa, dan setelah itu bisa langsung dijemur juga nggak apa-apa seperti itu. Itu adalah rutin memandikan burung perkutut. Karena apa? Kalau memandikan otomatis burung perkutut itu setiap hari ataupun setiap dimandikan itu dipegang. Setiap hari atau setiap burung yang dimandikan itu dipegang, otomatis dia lambat laun akan jinak. Dan terapi dengan pemandian itu terkena air terus, dari sayap-sayap, dari bulu-bulunya terkena air sampai kulit-kulitnya terkena air sampai basah kuyup, bener-bener basah kuyup, itu bisa terapi penjinakan lebih cepat.
seperti itu. Yang ketiga adalah terapi lapar atau terapi mengkosongkan makanan di burung perkutut tersebut. Dengan cara apa? Pagi itu dikasih makan, terus setelah itu siang bisa dicabut lagi, dan siang jam 12 itu dikasih makan lagi, dan setelah itu dicabut lagi makanannya. Setelah itu sore dikasih makan lagi dan dikosongkan lagi makanannya, dicabut lagi, dan malam hampir menjelang malam itu dikasih makan lagi dan dicabut lagi. Karena apa? Itu bisa terapi penjinakan juga, dia juga tidak stres. Karena apa? Proses dengan tahapan terapi lapar seperti itu, tangan kita masuk ke sangkar burung perkutut nih, saya contohkan ini. Tangan kita masuk ke burung perkutut mengambil makanan itu otomatis dia udah terbiasa dengan tangan masuk, udah terbiasa dengan lalu lalang orang, udah terbiasa dengan aktivitas kita sehari-hari, sehingga burung perkutut itu tambah jinak. Dengan memasukkan tangan, mengambil makanan, memberi makanan, menarik makanan, seperti itu bisa membuat burung perkutut itu juga bisa jinak. Yang keempat tadi saya jabarkan lagi, sering dipegang untuk terapi penjinakan. Gimana caranya untuk cara memegang untuk terapi penjinakan gimana Mas? Seperti ini saya contohkan. Untuk terapi dipegang untuk terapi penjinakan, kita harus memegangnya dengan pelan-pelan. Karena apa? Kalau dipegang dengan diuber-uber, istilahnya diuber-uber apa bahasa, dengan istilahnya dengan pakai hati lah, dengan terapi memegangnya atau menyekelnya. Bila kelabakan ya kita pelan-pelan memegangnya, jangan sampai dia itu tambah stres maupun tambah gelabakan, seperti itu. Nah, setelah kita pegang dengan nyaman seperti ini, terapi penjinakan selanjutnya adalah kita itu pegang dengan terapi yang setelah dipegang kita bisa memijit-mijit bagian ketiaknya. Kita pijit-pijit itu. Kalau zaman dahulu kita mijit-mijitnya ini, orang-orang zaman dahulu menyarankan untuk membacakan. Kalau yang beragama ya bisa membacakan apa yang sebisanya. Tetapi orang-orang simbah-simbah saya dulu atau guru-guru saya membacakannya itu dengan sholawat Nabi, atau bisa dengan Al-Fatihah, bisa kalau dengan agama-agama yang lain tergantung keyakinan masing-masing, seperti itu, dipijat-pijat dengan dibacakan sholawat Nabi atau dengan basmalah, dengan apa, yang penting niatnya kita itu untuk menjinakkan dan untuk burung perkutut itu. Lah, ini bagian ketiaknya ini kadang kan merengkel dan ini harus dipijit-pijit atau istilahnya terapi pijit. Setelah itu bagian kaki, telapak kaki ini juga dipijit, bagian telapak kaki kiri kanan juga dipijit, seperti itu dipijit. Bagian paha dipijit, bagian paha dipijit. Itu dilakukan setiap hari. Itu insya Allah sering dipegang seperti ini, insya Allah terapi penjinaan itu lebih cepat juga. Selain itu juga dielus-elus seperti ini, dan dipijit bagian-bagian punggung antara sayap kiri sama sayap kanan ini dipijit, karena ini disering merengkel, istilahnya daging, istilahnya apa ya, merengkel, istilah dia capek lah, kecapean sini dipijit. Sama bagian istilahnya di atas ini bokong, istilahnya berutunya, di atas berutu dipijit. Nah, seperti ini. Setelah itu selain itu juga sering diberi jamu seperti apa Mas? Jamu yang bagus seperti apa? Itu jamu-jamu seperti ini tergantung keyakinan kita atau tergantung kebiasaan kita untuk memberikan jamu burung perkutut tersebut. Seperti apa tuh Mas? Jamunya merek apa? Semua merek jamu bagus, tergantung kebiasaan kita memberikannya. Jadi untuk merek-merek jamu saya tidak sebutkan di sini karena apa? Semua tergantung kebiasaan yang terjual di pasar-pasar maupun toko-toko online maupun toko-toko burung atau toko-toko burung lah, istilahnya seperti itu. Sering diberi jamu seperti itu. Dan untuk sering diberi juga jamu rempah-rempah seperti apa Mas? Kunyit, bisa diberi kunyit, bisa diberi kencur, bisa diberi lada yang butiran itu loh, bukan lada yang serbuk, lada butiran dengan dosis 1 butir dulu. Kalau yang belum pernah atau belum tahu, bisa diberi apa juga Mas, bisa bawang putih, bisa bawang merah. Kok banyak juga komentar yang bertanya, Mas kok kayak masak, kayak bumbu masak, kayak masak mau dimasak saja. Nah, itu adalah rawatan tip
apa istilahnya nenek moyang kita zaman dahulu atau simbah-simbah kita zaman dahulu menggunakan bahan-bahan rempah-rempah seperti itu, dengan apa, dengan fungsinya masing-masing, dengan kegunaannya masing-masing. Semisal untuk kunyit apa Mas manfaatnya, nah, itu kan bisa ada manfaatnya masing-masing. Untuk bawang putih untuk apa Mas, itu bisa masing-masing manfaatnya untuk antibakteri dan lain sebagainya. Dan untuk kencur sendiri Mas, untuk kencur sendiri manfaatnya untuk apa? Kencur itu untuk menjernihkan pita suara dan untuk menghilangkan lendir-lendir di tembolok maupun di kerongkongan burung perkutut itu sendiri dan lain sebagainya. Dan untuk bawang merah sendiri untuk apa Mas manfaatnya? Bawang merah adalah untuk antibakteri dan lain sebagainya, dan anti radang-radang atau antivirus-virus yang ada di dalam burung perkutut tersebut dan lain sebagainya. Dan bisa untuk terapi penjinaan juga untuk bawang merah. Selagi dipijit-pijit ini bisa diolesi bawang merah di bagian ketiaknya, bagian merah. Jadi bawang merah itu disigar, diiris jadi 2 jadi 3 dan dioleske di bagian ketiak kiri kanan, supaya apa, supaya lancar peredaran darahnya, seperti itu menurut sesepuh-sesepuh saya maupun guru-guru saya seperti itu yang mengajarkan saya tentang bab burung perkutut. Jadi ini banyak belum yang tahu, banyak orang-orang yang belum tahu tentang manfaat bawang merah itu untuk apa. Nah ini di ketiaknya diolesi bawang merah yang sudah diiris, diolesi sama dibacakan tadi apa, entah itu yang menurut keyakinan masing-masing itu, entah itu sholawat nabi, entah itu basmalah dan lain sebagainya. Dan untuk yang agama lain bisa dibacakan menurut keyakinan agamanya masing-masing dan lain sebagainya. Setelah itu bisa diolesi bawang merah di bagian paruh depan hidung ini loh, paruh depan hidung ini, insya Allah semakin jinak burung, tambah semakin lulut, semakin jinak seperti itu. Dan terapi yang saya jelaskan yang fase kelima tadi, fase kelima adalah terapi sangkar kecil. Terapi sangkar kecil untuk apa Mas fungsinya? Kalau kita memberikan burung perkutut ini di sangkar kecil, otomatis dia tidak banyak gerak, dan sangkar kecil itu ditaruh, dicantel di lalu lalang orang yang lewat. Tetapi beda tadi untuk yang sangkar apa istilah besar loh ya. Ini untuk sangkar kecil yang jadi kalau orang lewat itu dia mau labrak, mau terbang ke kiri ke kanan, dia tidak bisa, jadi ditempatkan di sangkar yang kecil. Jadi untuk terapi penjinakan seperti itu. Dan sering diloloh kalau zaman dahulu ya, ini untuk pengalaman saya dari saya berguru, dari saya mempelajari, saya memberi istilahnya, saya bertanya-tanya kepada orang tua zaman dahulu, juga sering diloloh. Ini yang sering-sering orang tidak tahu juga, ini sering diloloh apa, gula Jawa merah. Loh kalau dipikir atau secara logika, loh untuk apa kok di gula Jawa merah kok dikasih perkutut, sedangkan burung perkutut itu di alamnya tidak makan gula Jawa merah seperti itu. Tetapi tidak secara tidak disangka, tidak dinalar ataupun tidak dicerna dengan logika, memang di alamnya tidak istilahnya tidak apa, tidak ada gula Jawa merah. Tetapi simbah-simbah kita dulu itu menggunakan bahan-bahan seperti itu. Jadi kita kalau mempraktekannya tidak mempraktekannya secara langsung, kita otomatis tidak bisa tahu pembuktian atau pembuktian seperti itu, atau pembuktian penjinaan burung perkutut secara paten seperti itu. Jadi setelah saya membuktikannya bawang merah, setelah saya pikir-pikir, oh dia juga banyak kandungan-kandungan semisal untuk membangkitkan hormon. Bila hormonnya naik, otomatis burung perkutut itu birahinya juga naik, dan dia mengakibatkan dia tambah rajin bekur, rajin kerot, otomatis kan dia jinak. Secara dipikir secara logika kan seperti itu. Jadi hormonnya itu naik. Oh jadi dia untuk penjinakannya itu untuk menaikkan hormon, secara tidak langsung menaikkan birahi juga, otomatis burung perkutut itu juga tambah jinak. Dan sering yang gula merah itu diiris-iris kecil-kecil aja, sebesar biji kacang hijau atau sebesar beras, lalu dilolokkan seperti itu. Dan yang ketujuh itu terapi penjinakan dengan menggunakan kotak. Dengan yang pernah saya ulas di video saya, banyak saya ulas terapi penjinakan yang pernah saya alami, yang sering saya alami, ini terapi penjinakan menggunakan kotak. Kotak seperti apa Mas? Jelas seperti ini, kotak seperti ini. Loh kok terapi penjinakan seperti kotak kok bisa Mas? Nah, saya sudah mengalaminya sendiri, makanya itu saya bisa menjelaskan di video ini seperti ini. Otomatis setiap hari kita masukkan ke dalam kotak seperti ini. Jadi
malam hari. Kalau saya malam hari ya jam 7 malam saya masukkan ke dalam kotak. Jam 6 pagi saya masukkan lagi ke dalam sangkar harian. Jadi jam 6 masukkan ke kotak. Jadi semalaman saya masukkan ke kotak, dan paginya saya masukkan ke sangkar harian seperti itu. Itulah saya kalau menjinakkan seperti itu. Jadi burung itu semakin lama semakin jinak. Karena apa? Dia dimasukkan ke kotak kan juga dua fungsi. Pertama dia jinak, dan dua terapi lapar itu sendiri. Jadi manfaat terapi lapar memang luar biasa. Jadi jam nganut langsung dimasukkan ke sangkar aja, ke sangkar istilahnya, ke sangkar setelah pagi malam di kotak, paginya dimasukkan ke setiap hari. Itu insya Allah itu burung perkutut tambah jinak seperti itu. Itu menurut pengalaman saya pribadi yang sudah saya terapkan, di setiap harinya. Jadi selain itu kita bisa tadi yang saya jelaskan. Yang pertama, tempatkan yang di tempat yang nyaman. Yang kedua adalah rutin memandikan burung perkutut itu sendiri. Yang ketiga adalah terapi lapar itu sendiri, terapi lapar. Yang keempat adalah sering dipegang untuk terapi penjinakan itu burung perkutut itu sendiri. Selanjutnya adalah terapi sangkar kecil. Yang kelima itu. Yang keenam adalah sering diloloh gula jawa merah ataupun rempah-rempah yang lain seperti kunyit, bawang merah, lada, entah itu kencur dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah terapi kotak itu tadi. Semoga saja ini manfaat cara menjinakkan burung perkutut dari saya, maupun pengalaman saya, maupun dari guru-guru, maupun sesepuh-sesepuh, maupun para senior-senior yang di komunitas-komunitas berbagai wilayah, entah itu dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu. Saya simpulkan seperti itu cara menjinakkannya. Bermacam-macam cara penjinakannya, tetapi kita bisa memilih dengan cara yang bagaimana untuk terapi penjinakannya sesuai waktu luang kita. Pertama sesuai waktu luang kita, kedua sesuai istilah kita tidak sibuk lah, jam tidak sibuk, kita bisanya dengan terapi yang bagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. 7 terapi penjinakan burung perkutut dengan cara cepat dan paten sesuai menurut ilmu para sesepuh, para senior, para guru di burung perkutut, di berbagai komunitas maupun di berbagai teman-teman saya di komunitas, maupun di berbagai sedulur-sedulur Kong Mania di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Dan demikian ulasan-ulasan dari saya, semoga saja bermanfaat tentang cara menjinakkan burung perkutut agar supaya cepat jinak, entah itu dari perkutut ombyokan, perkutut jaringan, perkutut tangkapan hutan, perkutut pikat dan lain sebagainya. Semoga saja bermanfaat. Dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, share video bawah ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya, yang gambar lonceng itu, dan aktifkan, jangan lupa di terunyuk warna merahnya yang tulisan subscribe itu. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Salam rahayu, salam Kong Mania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyup rukun selalu, salam satu hobi, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.